Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan kedua dalam mata kuliah filologi, yang mana pada hari ini saya akan membahas atau mengulas materi yang berkaitan tentang pengertian filologi. Nah, silakan disimak untuk kalian dan lakukan tugas bagaimana yang sudah saya jelaskan ya. Filologi, apa itu yang dimaksud atau disebut dengan filologi? Nah, secara pengertian ada dua hal yang perlu diketahui, baik itu secara etimologis maupun secara pengertian istilah. Secara pengertian etimologis, filologi itu terdiri dari dua kata, dua bentuk susunan, yaitu philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Sehingga gabungan dari dua bentuk ini memberikan pengertian bahwa filologi adalah secara etimologi mempunyai maksud yaitu cinta terhadap kata-kata. Nah, sedangkan secara istilah ada dua hal, saya bagi menjadi dua hal, baik itu secara istilah umum dan juga khusus. Istilah secara umum yang dimaksud dengan filologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan masa lampau melalui bahasa dan juga sastra. Nah, sehingga segala hal yang berkaitan tentang kebudayaan yang menggunakan objek kajian naskah kuno atau manuskrip itu dimaksud dengan pengertian ilmu filologi. Sedangkan pengertian istilah yang secara khususnya yang dimaksud dengan filologi adalah ilmu tentang masa lalu dengan mengulas isinya. Baik itu bentuk semula, gimana naskah tersebut awal mulanya itu bentuknya seperti apa yang ditulis oleh pengarang pertamanya, dan juga isi pengetahuan apa yang bisa didapatkan dari naskah kuno atau manuskrip tersebut. Itu mengenai pengertian dari filologi ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu ini, atau kenapa kok menggunakan istilah filologi, apa maksud dan artinya. Nah, filologi sendiri kalian sudah mengetahui bahwa objek kajian filologi yaitu manuskrip atau naskah kuno. Ya, manuskrip atau naskah kuno yang selama ini belum menjadi perhatian secara penuh oleh para akademisi atau oleh para peneliti. Nah, disinilah kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa istilah-istilah yang ada dalam keilmuan ini, terutama istilah-istilah filologi sendiri itu dimulai kapan sih dan apa sih maknanya secara bahasa ya. Kalau tadi saya sudah jelaskan secara umum sama khususnya mengenai ilmu ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai istilah ini itu awalnya itu kapan awal mula munculnya istilah filologi atau kajian manuskrip itu dimulai kapan, yang nantinya memunculkan makna pengertian dari filologi itu sendiri mencakup tentang keilmuan apa saja. Nah, istilah kajian naskah kuno atau manuskrip pertama kali itu dilakukan oleh Eratosthenes. Nah, Eratosthenes adalah seorang ilmuwan dari Yunani yang ada pada abad ketiga sebelum Masehi, yang mana tempatnya ada di Iskandaria. Disitulah awal mula seseorang mengkaji suatu manuskrip atau naskah kuno, melakukan penelitian atau kajian terhadap naskah kuno diawali oleh pada era tersebut. Nah, akan tetapi kalau istilah filologinya sendiri, mengenai istilah filologi itu menurut Martianus Capella itu ada sejak abad kelima mengenai istilah filologi. Kalau Eratosthenes tadi belum ada istilah tertentu mengenai kajian manuskrip,
seperti filologi tidak, akan tetapi awal mula muncul kajian terhadap naskah kuno itu sudah mulai ada pada era Erasmus. Nah, kalau istilah muncul ada nama filologi itu pada era Martianus Capella, yang mana awal mula bahwa istilah filologi ini bukan untuk kajian tentang manuskrip atau naskah kuno. Nah, filologi pada era ini itu disematkan pada suatu istilah untuk lambang dewa yang membawa keberkahan. Nah, sehingga tidak ada sangkut pautnya atau keterkaitan dengan manuskrip atau naskah kuno. Nah, itu awal mula muncul nama yang disebut dengan istilah filologi. Nah, akan tetapi lambat laun entah siapa ya, ini belum ditemukan, saya belum menemukan ya. Nanti bisa kita cari dan diskusikan lebih lanjut, tapi selama saya mempelajari mengenai ilmu ini belum mengetahui siapa pencetus istilah pertama filologi digunakan untuk kajian manuskrip. Ya, kajian manuskripnya sudah ada, tapi istilah filologinya ini sejak kapan? Nah, tapi bisa kita ketahui ya kalau kata filologi sendiri masuk dalam kosakata bahasa Inggris, yaitu filologi itu sudah ada mulai pada abad ke-16. Nah, pada abad ke-16 istilah filologi sudah ada di kamus, nanti bisa dicek juga, kalian bisa mengecek di kamus Oxford, Dictionary of Oxford itu sudah ada istilah filologi yang artinya apa? Ya, artinya di situ disebutkan bahwa filologi adalah love of learning and literature, atau arti bahasa Indonesia yaitu menyukai kesusastraan. Nah, di dalam kamus bahasa Inggris tersebut lebih menekankan bahwa pengertian filologi yaitu suatu ilmu yang masuk dalam kajian sosial humaniora dan juga sastra. Ya, hanya penjelasan bahwa filologi suatu ilmu yang masuk kajian sosial humaniora serta sastra. Nah, baru setelah itu banyak orang yang mempelajari mengenai ilmu ini untuk objek naskah kuno atau manuskrip. Oke, pada abad ke-19 juga ada pembenaran atau revisi ya dari kamus bahasa Inggris yang memberikan pengertian terhadap istilah filologi yang artinya adalah love of learning and literature, itu ditambahi bahwa itu juga dipahami dalam pengertian sebagai kajian atas sejarah perkembangan bahasa. Ada tambahan penjelasan bahwa filologi adalah the study of the historical development of languages. Nah, terhadap kajian bahasa juga, sejarah perkembangan bahasa. Itu pengertian filologi yang ada dalam kamus bahasa Inggris. Nah, gimana kalau filologi dalam kamus bahasa yang lain? Nah, ini saya coba melihat kalau filologi dalam tradisi Arab ya, kita beralih ke tradisi keislaman. Gimana istilah filologi dalam tradisi keislaman itu banyak dikenal dengan istilah tahqiq. Nah, kalian yang mahasiswa studi keislaman, BSA, ilmu tasawuf, hadis, tafsir, nah pasti tidak asing dengan kata ilmu tahqiq seperti itu. Nah, kata ini ya sebelumnya ini sedikit menyinggung bahwa kata tahqiq, istilah tahqiq yang sebenarnya itu hampir mirip dengan istilah ilmu filologi, bahwa sebelumnya tidak pernah digunakan untuk menggambarkan aktivitas ilmiah terhadap penelitian teks. Akan tetapi istilah tahqiq dalam tradisi Arab sendiri itu sebagai didefinisikan sebagai ihkamu syai' atau menilai atau menghakimi sesuatu. Nah, sebenarnya awal mula tahqiq itu seperti itu maknanya. Namun belakangan ini beberapa dekade belakang, bahwa setelah terjadi aktivitas para akademis sudah melakukan kritik teks yang sudah mulai berkembang, kritik terhadap teks yang ada dalam naskah-naskah, baik itu naskah kuno atau naskah yang modern, mulai berkembang, maka baru disinilah dalam tradisi Arab, tahqiq itu dipakai untuk menerjemahkan dari kata criticism dalam bahasa Inggris.
atau istilahnya ya tadi untuk membaca, memverifikasi, lalu meninvestigasi suatu naskah atau teks tertentu. Nah, sehingga ilmu filologi kalau dalam tradisi Arab, tradisi keislaman itu hampir sama dengan istilah tahqiq, yaitu melakukan penerjemahan, melakukan investigasi, penelaahan terhadap suatu teks tertentu. Nah, kalau dalam ilmu filologinya, istilah filologi atau orang yang mempelajari kajian ini disebut dengan filolog, maka yang dimaksud orang tersebut itu siapa? Yaitu berarti maknanya adalah orang yang cinta ilmu, khususnya karya sastra. Apapun bentuknya itu yang berkaitan tentang tafsir, tasawuf, kemudian hadis dan lain sebagainya dalam studi keislaman. Kalau dalam dunia filologi itu semuanya itu disebut dengan karya sastra. Karena apa? Karena itu suatu karya, suatu tulisan dari seorang manusia yang pasti tidak terlepas dari unsur-unsur kesusastraan dengan pakemnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian dari filologi. Seperti itu. Oke, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan saya pada signifikansinya. Setelah kalian memahami mengenai pengertian dari filologi, maka saya akan melanjutkan penjelasan saya pada signifikansi. Apa sih tujuan dari mempelajari filologi? Kenapa signifikansi filologi dalam kajian keilmuan itu untuk apa sebenarnya? Nah, di sini perlu kalian perhatikan. Yang pertama, bahwa banyak peninggalan sejarah dan budaya yang berbentuk tulisan tangan. Selama ini kita mengetahui peninggalan sejarah ada yang berbentuk candi, ada yang berbentuk peninggalan kerajaan-kerajaan, ada yang berbentuk suatu prasasti, tulisan-tulisan di tembok, di nisan. Nah, itu memang peninggalan sejarah dan budaya. Ya, akan tetapi kita tidak melupakan juga bahwa ada peninggalan sejarah yang berbentuk tulisan tangan. Yang inilah yang nantinya menjadi objek kajian filologi. Objek kajian filologi bukan tulisan-tulisan yang ada di tembok, yang ada di prasasti, yang ada di nisan, tidak. Karena itu nanti sudah masuk ke keilmuan yang lain. Syaratnya adalah epigrafi. Nah, kalau filologi tidak mencakup itu, karena sudah mempunyai area tersendiri ya. Kalau peninggalan sejarah dan budaya yang berbentuk tulisan tangan, disitulah area objek kajian filologi. Nah, ini perlu diingat dan saya tekankan, bahwa objek kajian filologi yaitu suatu tulisan yang berbentuk tulisan tangan, yang objeknya, yang medianya bukan tembok, bukan prasasti, tapi tulisan tangan yang berbentuk naskah. Itu objek kajian filologis kalau melihat dari medianya. Oke, yang pertama. Yang kedua, keilmuan terdahulu kemungkinan mempunyai keterkaitan dengan konteks saat ini. Nah, signifikansi yang kedua bahwa keilmuan itu tidak selalu stagnan ya, pasti dinamis dan berkembang. Bahwa sebelum di era sekarang, sebelum era modern, sudah hadirnya mesin cetak, sudah hadirnya tulisan yang sudah tidak lagi menggunakan tulisan tangan secara manual. Nah, sebenarnya keilmuan itu sudah berkembang. Nah, kemungkinan perkembangan keilmuan itu ya di mana kita dapat memahaminya atau melihatnya? Ya dalam tulisan-tulisan di naskah. Nah, maka dari itu ilmu filologi ingin memberikan kontribusi bahwa kita bisa melihat perkembangan keilmuan dari suatu naskah kuno atau manuskrip yang nantinya bisa membawa ilmu-ilmu yang tertuang dalam naskah-naskah kuno tersebut bisa kita relevansikan dengan konteks sekarang. Kira-kira apakah keilmuan yang berkembang pada masa dulu itu masih relevan tidak di era sekarang? Masih ada yang bisa digunakan atau tidak di masa sekarang? Oke, itu signifikansi yang kedua.
Sehingga sangat penting, bukan manuskrip atau naskah kuno itu bukan sesuatu yang tidak ada keterkaitan di era sekarang. Ada beberapa hal pengetahuan yang masih bisa digunakan atau direlevansikan atau digaungkan ulang untuk era sekarang. Nah, itulah kajian filologi bertugas. Tugasnya di situ, merelevansikan pengetahuan yang ada dalam naskah kuno untuk konteks saat ini. Signifikansi yang ketiga yaitu untuk melindungi, memelihara peninggalan leluhur dari ancaman kepunahan. Kita tidak menutup kemungkinan peninggalan para leluhur, peninggalan para ulama-ulama terdahulu yang itu berbentuk apapun ya, ini secara umum, entah itu berbentuk naskah, tulisan tangan, yang medianya menggunakan kertas, menggunakan perkamen, lontar, dan sebagainya, atau tulisan-tulisan yang ada di prasasti, atau di tembok-tembok, atau di ukiran-ukiran di candi-candi, dan lain sebagainya. Itu perlu pemeliharaan dan perlindungan. Nah, disinilah kajian filologi ingin berkontribusi juga untuk melindungi dan memelihara para warisan leluhur tersebut. Karena tulisan-tulisan itu kan sudah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Ada yang tulisannya itu sejak abad 15, ada yang abad 16, 17, dan sekarang sudah abad berapa? Sudah lebih dari abad 20, sudah abad 21. Nah, di situ maka perlu untuk melakukan suatu pemeliharaan atau perlindungan terhadap peninggalan tersebut dari ancaman kepunahan. Bisa jadi banyak media jika menggunakan kertas, tidak menutup kemungkinan kertas itu akan lapuk karena usianya. Gak mungkin semuanya itu akan bertahan dengan baik seterusnya, tapi pasti ada kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Nah, itu signifikansi dari kajian filologi. 3 hal itu menjadi suatu hal yang penting. Kenapa filologi itu menjadi suatu kajian yang penting untuk melindungi, untuk menyelamatkan keilmuan masa lampau. Oke, itu signifikansinya ya, sehingga sangat penting ini. Saya tekankan sangat penting kalian belajar ilmu filologi ini, karena juga kalian berkontribusi untuk melindungi apa yang sudah dikembangkan oleh para leluhur atau para ulama kita pada masa lampau. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa bentuk kitab yang itu merupakan hasil karya ulama Nusantara yang kita dapatkan atau sekarang kita baca. Itu ada kontribusi dari seorang filolog atau orang yang melakukan kajian terhadap kitab tersebut dengan menggunakan aspek ilmu filologi. Nah, beberapa kitab yang bisa kita lihat, contohnya di situ ada kitab hadis ya. Di situ saya berikan penjelasan beberapa kitab, di antaranya yaitu kitab Manhaj Darwin Nador fi Syarah Al-Manzumat Ilmul Athar karya Mahfud Termas. Nah, di mana Mahfud Termas adalah salah satu ulama Nusantara yang ada belajar di Makkah dan berdiam diri di sana dan memunculkan banyak karya, dan beliau hidup jauh dari era abad sekarang, akan tetapi kitabnya masih bisa diakses hingga sekarang. Nah, kontribusi siapa? Kitab-kitab tersebut bisa diakses hingga sekarang. Ya, para filolog yang punya kontribusi itu. Nah, itu tidak kita sadari ya bahwa ternyata kajian filologi ini punya kontribusi besar terhadap perkembangan kajian keilmuan dari ulama masa lalu yang bisa diakses hingga sekarang. Contoh kitab-kitab karya ulama yang lain yang bisa kita akses hingga sekarang dan itu menjadi suatu kontribusi dari seorang filolog ada seperti
contoh yang kedua yaitu Tanqihu Qaul Hadis karya Nawawi Al-Bantani. Sama, beliau Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Nusantara yang mempunyai kiprah yang sangat bagus di Makkah, dan karyanya tidak hanya 1-2 tapi banyak karya yang itu juga diakui bukan hanya di Indonesia atau Nusantara tapi di dunia itu diakui karya-karya beliau. Dan beliau juga bukan ulama yang hadir di era sekarang tapi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, beratus tahun yang lalu kan. Nah, kontribusi filologi juga ada di situ. Contoh kitab yang lainnya yaitu Syarah Latif Al-Ba'in Hadisan dari Imam An-Nawawi karya Abdul Usinkel. Nah, ini tentang syarah dari 40 hadis-hadis. Kitab berikutnya ada yang disebut dengan Jauharul Haqaiq karya Nuruddin As-Sumatrani. Ini berbicara mengenai ilmu tasawuf. Nah, kalian yang ada dalam jurusan tasawuf, nah ini beberapa contoh karya ulama Nusantara yang bisa kalian akses hingga saat ini, yang itu merupakan hasil dari telaah seorang filolog. Atau ilmu tasawuf yang lain, contoh kitabnya yaitu Daqaiqul Huruf karya Abu Rauf Singkel, atau juga kitab tafsir Tarjuman Mustafid karya Abdul Rauf Singkel, kitab tafsir Al-Kahwi yang ada abad ke-16. Nah, itu juga bisa dibaca para ulama atau ilmuwan ya karena kontribusi dari seorang filolog. Atau juga karya yang berkaitan tentang sastra. Ada kitab Syair Kiamat, ini tidak tahu ya siapa penulisnya, tapi hanya diketahui bahwa salah satu ulama dari Kudus. Atau juga Alam An-Nuroniyah karya Syekh Mustafa Garut, ini tentang syarah-syarah terhadap nadoman-nadoman. Nah, berkaitan tentang sastra. Nah, dari beberapa karya yang saya sebutkan tersebut, baik itu yang berkaitan tentang ilmu hadis, tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu tafsir, tentang tafsir Al-Quran, bahkan tentang sastra, itu sebenarnya merupakan hasil dari seorang filolog. Kalian bisa membaca salinannya sekarang, buku kitab cetakannya dari diantara kitab yang saya sebutkan, dan kalian pernah membaca salah satunya. Nah, di situ sebenarnya adalah filolog yang punya kontribusi. Nah, itu contoh karya-karya yang hasil dari jeripaya seorang filolog. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai contoh beberapa karya yang berkaitan tentang kontribusi kajian seorang filolog, saya akan menjelaskan apa alasan filologi itu penting. Kenapa kok filologi itu penting dan masuk dalam mata kuliah? Filologi masuk dalam mata kuliah jurusan ilmu tafsir. Filologi masuk dalam mata kuliah jurusan bahasa dan sastra Arab, atau dalam jurusan ilmu hadis, bahkan ada juga dalam jurusan ilmu tasawuf. Alasannya apa? Ada beberapa alasan. Begini alasannya. Yang pertama, bahwa varian dari manuskrip atau naskah kuno itu banyak. Judul kitabnya sama, tapi salinan-salinan terhadap kitab tersebut itu banyak, tidak cukup satu. Ada beberapa kitab yang judulnya sama, yang isinya sama, akan tetapi salinannya itu banyak. Kalau di era sekarang seperti ini sederhananya. Kalau era sekarang buku tentang ulumul Quran, atau buku tentang ilmu tasawuf, atau buku kitab tentang Al-Hikam misalkan, atau kita tentang ilmu sorof, ilmu hadis. Sekarang bisa banyak mengakses dan salinannya banyak karena ada mesin cetak. Pada masa dulu, apakah ada mesin cetak? Tidak ada. Gimana cara memperbanyak ya? Dengan cara menyalin satu persatu dengan alat manual, yaitu tulis tangan itu. Nah, dari situlah pentingnya filologi, karena salinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda dengan alat yang digunakan oleh seseorang untuk menyalin teks naskah tersebut. Nah, kemungkinan banyak terjadi varian kesalahan, kekurangan, kesalahan huruf, penambahan huruf, dan sebagainya. Nah, disitulah ilmu filologi bergerak
tugasnya di situ. Nah, kenapa kok ilmu ini penting? Karena yang pertama tadi, banyaknya varian manuskrip. Yang kedua, pengetahuan mengenai bahasa dan tulisan dalam manuskrip itu berbeda dengan era modern. Ya, bisa jadi karena jauhnya jarak antara tulisan yang ada dalam naskah kuno dengan era sekarang, itu bahasanya bisa berubah. Jangankan berbeda era ya, kita saja yang berbeda daerah dengan maksud yang sama, bahasa Jawa misalkan, bahasa Jawa Timuran dengan bahasa Jawa Tengahan itu sudah berbeda bahasanya. Apalagi di sini berbeda tahun, berbeda era, berbeda abad, pasti banyak terjadi perbedaan. Nah, dari situlah filologi penting untuk mengetahui mengenai berbagai macam bahasa yang ada di dalam manuskrip, bagaimana perkembangan bahasa tersebut dengan era modern saat ini. Nah, itu ruang lingkup filologi juga mengenai pengetahuan mengenai hal tersebut akan didapatkan ketika belajar tentang filologi. Alasan yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran terhadap manuskrip untuk kepentingan masa depan. Orang-orang itu kurang sadar bahwa di sekeliling kita masih banyak manuskrip, dan ternyata manuskrip-manuskrip yang dianggap itu sesuatu yang tua, sesuatu yang kuno yang tidak ada manfaatnya, ternyata bisa jadi itu ada kepentingan, ada hal yang penting yang bisa dikontekstualisasikan di era sekarang. Nah, itu 3 alasan filologi itu penting. Oke. Berikutnya, apa sih tugas seorang filolog? Apa sih tugas dari orang yang melakukan kajian terhadap naskah kuno atau manuskrip? Tugasnya yang pertama yaitu melakukan penyuntingan teks, mendekati teks naskah aslinya. Karena banyaknya varian salinan manuskrip, maka tugas filolog itu untuk menyeleksi mendeteksi satu persatu dari manuskrip atau naskah tersebut, mana naskah yang merupakan naskah yang asli atau mendekati yang asli tulisan pengarang utama, pengarang pertamanya. Itulah tugas filolog, mencari ke sana. Tugas yang kedua yaitu memunculkan teks yang mudah dibaca dan sudah terhindar dari kesulitan pembacaan seperti dengan cara menerjemahkan teks. Nah, tugas filolog yang kedua yaitu bagaimana caranya naskah kuno tersebut, teks yang ada dalam manuskrip tersebut bisa terbaca kembali oleh orang masa sekarang. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya yaitu seorang filolog tersebut melakukan penerjemahan terhadap teks di dalam manuskrip. Tugas filolog yang ketiga yaitu melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap teks yang ada dalam manuskrip. Orang filolog itu tugasnya yang terakhir yaitu melakukan interpretasi, gimana caranya memahami manuskrip tersebut, dan nantinya orang yang membaca hasil suntingan, hasil klasifikasi, hasil penelaahan dari seorang filolog itu bisa memahami dan menafsirkan isi dari maksud yang ada dalam naskah kuno itu. Nah, itu tugas dari filolog. Kemudian apa syaratnya bisa menjadi seorang filolog? Syaratnya ada beberapa, ini saya cantumkan beberapa saja ya sebagai pengetahuan. Yang pertama harus objektif. Kalian itu ketika mengkaji naskah kuno atau manuskrip harus objektif. Ya berkata apa adanya sebagaimana yang ada dalam manuskrip itu. Jika katanya itu tidak bisa terbaca, ya sampaikan bahwa ada beberapa kata, beberapa kalimat yang sulit dibaca dan sulit untuk dilakukan penerjemahan. Nah, itu salah satu orang yang objektif, berkata apa adanya, tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Sama seperti apa yang ada dalam naskah tersebut. Syarat yang kedua adalah kuat dalam aspek bahasa. Karena dalam manuskrip atau naskah kuno itu menggunakan berbagai macam bahasa ya.
bahasa Jawa bisa jadi bahasa Jawa yang bahasa Jawa masa lalu, atau juga bahasa Arab yang digunakan. Nah, sehingga ketika kalian melakukan penelitian terhadap manuskrip dan ingin menjadi seorang filolog, tapi kalian tidak menguasai bahasa yang tertuang yang digunakan oleh naskah tersebut, maka ya akan kesulitan. Makanya ketika memilih suatu manuskrip, pilih manuskrip yang kalian memahami bahasanya. Karena fungsinya untuk mempermudah. Seperti itu. Syarat yang ketiga yaitu kuasai bidang keilmuan. Nah, kalau kalian ingin mengkaji filologi, mengkaji naskah kuno dalam keilmuan filologi, maka kalau kalian bidangnya adalah ilmu tafsir, maka cari naskah-naskah manuskrip yang berkaitan tentang tafsir Al-Quran. Kalau kajian bidang ilmunya adalah bahasa dan sastra Arab, maka cari manuskrip-manuskrip yang tidak terlepas dari unsur kesusastraan Arab atau gramatikal Arab dan lain sebagainya. Jangan cari naskah yang itu beraksara Jawa dan berkaitan tentang sejarah Jawa. Akan kesulitan karena itu bukan bidang kalian. Oke, jangan juga kalau kalian bidangnya ilmu tasawuf, ya jangan mencari manuskrip-manuskrip yang kalian membahasnya bukan dalam area keilmuan tasawuf. Oke, itu syarat yang ketiga. Syarat berikutnya adalah sabar dan juga teliti. Syarat kelima, sabar, karena menjadi filolog itu harus sabar. Menelaah satu persatu kata, satu persatu kalimat dalam manuskrip itu perlu kesabaran dan juga ketelitian. Melakukan penyuntingan, penerjemahan, melakukan transliterasi. Nah, kalau tidak sabar dan tidak teliti, ya nanti akan menimbulkan konsekuensinya adalah ada beberapa kata, beberapa kalimat yang akan terlewat dari hasil analisis filolog tersebut. Nah, itu syarat menjadi filolog, sehingga silahkan penuhi syarat-syarat itu. Dari beberapa syarat yang saya sampaikan, jika terpenuhi, maka kalian bisa untuk melakukan penelitian terhadap naskah kuno atau manuskrip. Oke, berikutnya, apa hubungan filologi dengan keilmuan yang lain? Ada beberapa keterkaitan ya. Filologi ini terkait dengan beberapa keilmuan, diantaranya adalah bahasa, sejarah, dan juga sastra. Hubungan dengan bahasa itu seperti apa? Nah, hubungan filologi dengan ilmu bahasa, yaitu bahasa kan merupakan aspek penting dalam media untuk memahami orang lain ya, sebagai media komunikasi kan bahasa. Nah, dari situ filologi punya kontribusi itu karena belajar tentang berbagai macam bahasa di dalam manuskrip. Kemudian keterkaitan yang berikutnya adalah asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa kan dari tradisi tulis ya. Tradisi yang awal mulanya pada masa dulu itu sebelum orang melakukan tradisi tulisan, tradisi lisan itu menjadi tradisi pertama dalam perkembangan keilmuan. Nah, setelah itu muncul tradisi tulis. Dan bahasa ini menjadi asal-usul munculnya tradisi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan dengan sejarah. Sejarah berbicara mengenai waktu masa lampau. Nah, manuskrip adalah suatu pengetahuan yang tertuang dalam naskah yang ada sejak masa lampau beberapa abad yang lalu, maka keilmuan sejarah punya keterkaitan. Dan juga sejarah berbicara mengenai pemahaman tentang perkembangan pengetahuan masa lalu. Oke, di situ ada semuanya dalam manuskrip. Yang ketiga adalah sastra. Apa keterkaitan dengan sastra? Nah, kenapa kok ilmu sastra Arab misalkan belajar mengenai manuskrip atau filologi? Karena ini tradisi kejayaan keilmuan keislaman pada masa dulu itu awal mulanya berkembang melalui apa? Mulai syair-syair kan? Yang mana nantinya sastra lisan, tradisi lisan itu beralih ke sastra tulisan. Kejayaan peradaban keislaman pada masa lampau itu tidak terlepas dengan keilmuan sastra. Nah, sehingga di sini manuskrip juga ada yang berkaitan teks tentang yang ada dalam manuskrip itu berkaitan tentang sastra, tentang syair, tentang nadhoman, itu banyak.
Makanya sastra juga mempelajari tentang ilmu filologi ini. Nah, lalu ini yang terakhir, kenapa kok kalian Fakultas Agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, sastra Arab, ilmu tasawuf pelajari mengenai filologi? Yang pertama, karena muncul kesadaran bahwa manuskrip-manuskrip atau naskah kuno pada masa dulu itu juga berkaitan tentang keagamaan. Makanya mulai sadar bahwa perlu jurusan keagamaan, belajar tentang filologi. Yang kedua, agama itu sangat erat dengan tradisi tulis-menulis ya. Jangan rasa tidak ada keterkaitan, bahwa agama itu sangat erat. Misalnya, coba lihat saja Al-Quran. Nah, Al-Quran pada masa awal mulanya itu disampaikan melalui apa? Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran itu gimana prosesnya? Proses awalnya kan melalui lisan kan? Yang kemudian hari dari proses awal yang melalui lisan itu bisa tersebar ke berbagai umat sampai kita saat ini. Gimana sih Al-Quran, ayat Al-Quran itu gimana ya? Melalui apa? Melalui media tulis kan? Nah, mulai tersebarnya adalah ketika para ulama, ketika masa kekhalifahan Utsman dulu menuangkan ayat Quran, berinisiasi untuk meresmikan dalam bentuk mushaf yang menggunakan media tulis. Nah, disitulah ayat Al-Quran tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, sehingga sangat punya keterkaitan erat antara agama dengan tradisi tulis menulis. Dan yang terakhir, ilmu filologi memiliki sumbangsi besar terhadap kemajuan peradaban. Lihat saja kemajuan peradaban pada masa Abbasiyah, yang mana disebut sebagai kejayaan Islam pada masa itu. Apa yang berkembang di situ? Berkembangnya adalah bagaimana pada masa itu pengetahuan, pembelajaran terhadap penerjemahan terhadap teks-teks Yunani itu mempunyai kontribusi besar terhadap peradaban keislaman. Nah, dengan itu maka sangat terkait bahwa kajian filologi ini mempunyai kontribusi besar terhadap peradaban keislaman, karena pada masa dulu orang bisa memahami teks Yunani, orang Islam memahami teks Yunani dan melakukan penerjemahan itu gimana caranya? Ya, dengan cara filologi tersebut, melakukan penyuntingan, melakukan penerjemahan, dan kemudian melakukan interpretasi dan penafsiran terhadap teks itu kan langkah filologi kan. Nah, sehingga sangat erat terkait, sehingga jangan salah pengertian bahwa filologi bukan kajian yang harus ada dalam fakultas agama, terutama jurusan-jurusan kalian, enggak. Itu salah besar jika memahami itu, bahwa filologi sangat-sangat erat dengan kajian keagamaan atau keislaman. Oke, itu untuk membenarkan pemahaman ya, bahwa fakultas agama juga berhak mengkaji ilmu filologi. Oke, yang terakhir di sini ada beberapa buku referensi yang perlu kalian jadikan rujukan untuk belajar ilmu filologi ini. Tidak semua referensi saya cantumkan ya, hanya beberapa sebagai pemahaman awal. Kalian bisa mengakses 3 buku ini saja sudah sangat bagus kalian memahami ilmu filologi. Yang pertama, di situ maaf kalau fotonya agak buram karena buku yang pertama itu sudah tidak dicetak ulang sekarang, sehingga yang banyak tersebar itu duplikatnya atau repronya dan juga fotokopi-fotokopian yang seperti itu, yaitu bukunya Siti Baroro Barit tentang pengantar teori filologi. Itu menjadi buku awal, buku babon karya ilmuwan Indonesia yang bisa diakses untuk belajar filologi. Yang kedua ada bukunya dari Titik Pujiastuti tentang naskah dan studi naskah. Nah, kalian bisa belajar di situ mengenai apa yang disebut dengan naskah, apa yang dipelajari dari naskah. Dan yang terakhir adalah filologi di Indonesia, teori dan metode karya Oman Fatur Rahman. Kalau yang terakhir ini masih bisa kalian akses di beberapa toko, di penjualan online itu masih ada yang menjual buku ini secara cetaknya, yaitu Filologi Indonesia karya Oman Fatur Rahman. Silahkan jika yang menginginkan
untuk mempelajari lebih lanjut bisa membeli buku ini. Akan tapi ini tidak saya wajibkan ya, kalian bebas mau membeli silahkan, mau tidak silahkan. Yang saya tekankan adalah kalian memahami dari materi mengenai ilmu filologi. Nah, itu beberapa referensi yang bisa kalian jadikan rujukan. Ya, dan yang terakhir, ini Robson pernah mengatakan seperti ini. Jangan memperlakukan naskah itu seperti keris, tombak, kereta kuno yang tidak ada artinya, yang hanya sebagai peninggalan sejarah dan harus dirawat dan dilindungi, tidak. Tapi naskah kuno, manuskrip, itu selain dilindungi dan dirawat, juga perlu dilakukan interpretasi dan penyuntingan agar teks tersebut, naskah tersebut mempunyai relevansi dengan konteks sekarang. Pengetahuan itu bisa diadopsi dan mungkin bisa diterapkan ulang di era sekarang. Oke, itu menurut Robson. Nah, dari situ saya ingin mengatakan bahwa di pertemuan pertama ini, bahwa dengan memahami pengertian filologi, maka kalian perlu mengetahui bahwa filologi itu penting untuk dipelajari di jurusan-jurusan kalian. Yang gunanya sebagaimana yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya tadi. Oke, semoga materi ini memberikan manfaat dan silahkan dilakukan resuman apa yang sudah saya jelaskan ini dan tuangkan dalam bentuk tulisan sesuai pemahaman kalian masing-masing. Sebagaimana yang sudah kita sepakati di forum perdana kita mengenai teknis pengumpulan dari resuman. Oke, semoga memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.